pasien ketika dimasukkan benda asing atau kayak vakum ya, menghisap lendir itu, pasien akan hipooksigenasi atau kandungan oksigen di dalam tubuh si pasien berkurang. Untuk itu penting ketika melakukan suction kita pasangkan oximetri ini ke tangannya pasien. Ketika pasien kondisinya oksigennya berkurang, lepas suctionnya, berikan terapi oksigenasi. Kemudian steril water. Nah, steril water atau NaCl ini untuk cairan pembilas ataupun pencuci. Kita mau pakai yang mana? NaCl boleh, steril water boleh, combine boleh. Tapi biasanya pakai steril water. Kemudian hand rub, tisu untuk membersihkan apabila ada percikan-percikan dari dropletnya si pasien. Sudah, itu saja yang perlu disiapkan. Dan ini perlak atau underpad, boleh pakai underpad, boleh pakai handuk kecil, boleh pakai perlak, boleh pakai tisu, apa yang ada. Fungsinya untuk membersihkan atau mengalas. Kemudian gerbaikan atau bengkok, ini untuk membuang yang stop. Sekarang sudah kita siapkan alat, kita ke pasiennya. Nah, pasiennya, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya perawat Tio yang pagi ini dinas dari jam 8 hingga jam 2 siang. Bapak namanya siapa, bisa disebutkan Pak? Minta pasien untuk menyebutkan namanya. Kemudian tanggal lahirnya Bapak, silakan disebutkan. Minta pasien untuk menyebutkan tanggal lahirnya, cocokkan dengan gelang barcode yang dipakai oleh pasien. Gelang pasien. Kemudian sampaikan kalian mau apa. Bapak, pagi ini kita akan melakukan suction ya Pak. Suction ini penghisapan lendir. Lendir yang ada di tenggorokan Bapak. Bapak kan ini mengalami penurunan kemampuan batuk ya. Jadi lendirnya menumpuk, sekretnya menumpuk, susah untuk dikeluarkan. Kita bantu untuk suction. Tapi mayoritas, teman-teman sih tapi mayoritas teman-teman pasien suction ini tidak sadar, sehingga dia terpasang tracheostomi atau ETT. Nah, tapi walaupun pasiennya tidak sadar, kalian harus infokan ke pasien mau ngapain. Bapak, untuk prosedur suction ini tidak akan lama, sekitar 10 menit saja. Tapi nanti ketika selangnya masuk, itu mungkin terasa perih di tenggorokan Bapak. Tapi nggak apa-apa, hanya 10 detik saja, nanti akan saya lepas lagi, berulang. Ini untuk membuka jalan nafas Bapak agar mudah untuk bernafas. Jadi enak kalau sekretnya kan, kalau dahnya diambil kan enak jadinya bernafasnya. Bagaimana Pak, bersedia atau tidak? Kalau Bapak yang nggak sadar atau tidak mampu untuk komunikasi verbal, Bapak bersedia atau tidak Pak? Kalau bersedia boleh kedipkan matanya 2 kali atau berikan infonya ke saya. Kalau sudah bersedia, kita saya siapkan dulu alat-alatnya ya Pak. Nah, siapkan alatnya. Hand rub dulu. Cuci tangan 6 langkah. Setelah cuci tangan 6 langkah, kemudian kita pasangkan perlak pasien. Kemudian kita mintain masker dong. Kita harus pakai masker ya. Kenapa? Kita nggak tahu ini pasiennya TB atau tidak. Bapak, saya dengarkan dulu ya suara nafasnya Bapak ya.
kita auskultasi, kedengaran biasanya rompinya di mana. Jangan lupa pakai APD lengkap. Apalagi pasien dengan tracheostomi ya. Ketika kita melakukan suction, dia akan muncrat sputumnya dengan tracheostominya. Kemudian kita siapkan mesin suctionnya. Pastikan dulu mesin suctionnya, kemudian kita siapkan perlengkapannya. Ini nggak ada, kita nggak usah pakai ini. Teman-teman kalau latihan mandiri nanti ambil aja Transofik. Ini emang nggak bisa keluar ya. Posisinya pasien nanti kita atur ya. Siapkan dulu alat-alat. Nasal kanul nggak ada ya teman-teman, siapin ya. Nasal kanul atau simple mask. Boleh diambil ya. Kita tunggu nasal kanul ya. Kalau kita cek, oh ternyata pasien ini masih bagus, saturasi oksigennya 95 ke atas, 95% ke atas. Berarti kondisi pasien sudah bagus, kondisinya sudah, oksigenasinya sudah bagus. Tapi karena dia masih 95-96, kita harus membuatnya menjadi hiperoksigenasi. Kalau hiperoksigenasi berarti pasien harus ditambah lagi dong oksigennya ya. Pasiennya diberikan oksigen dengan nasal kanul. Pasiennya pakai nasal kanul ya. Selangnya ya. Oh iya, maaf.
Pasiennya sudah kita berikan oksigen, ternyata saturasinya sudah sampai 100%. Berarti kondisinya sudah hiperoksigenasi. Pasiennya siap untuk dilakukan suction. Begitu ya. Nah, kita kecilkan untuk oksigennya. Barulah kita sambungkan selang suction atau kateter suction tadi ke mesin suctionnya. Sini. Ini ya, posisinya begini. Nah, kita tes ini berfungsi apa tidak suctionnya ya. Dengan cara ketika diserupkan di dalam air, lubang yang di kateter suction ini ditutup. Nah, biar dia menghisap. Lihat ya, airnya masuk ke dalam tabung suction. Gitu. Kalau kita tidak menutupnya, dia tidak akan bisa terhisap. Paham ya? Nah, karena mesin suctionnya sudah bagus, kita siap untuk mengsuction. Jangan lupa untuk tekanan suction pada orang dewasa 80 sampai 100, pada anak-anak 40 sampai 60, dan pada bayi ataupun neonatus 20 sampai 40. Kita lihat tekanannya di sini. Nah, kalau pada pasien kan, lihat tekanannya di sini. Pada pasien dewasa kita bisa atur. Mesinnya rusak. Dia nggak bisa dikurangin tekanannya. Tapi teman-teman udah tahu ya, kalau ada tekanan atur saja, jadi terlihat tekanannya itu di mana. Untuk orang dewasa 80 sampai 100, kemudian untuk anak-anak 40 sampai 60, dan bayi itu 20 sampai 40. Setelah kalian cek, teman-teman cek selang suctionnya atau kateter suctionnya berfungsi dengan baik, dia bisa menghisap, kondisi pasien sudah hiperoksigenasi, dibuktikan dengan saturasi oksigen yang sudah 100%, berarti pasien siap untuk dilakukan suction. Pada pasien yang sadar, dia posisinya semipolar ataupun polar. Karena ketika kita masukkan kateter suction ini ke dalam mulutnya pasien akan refleks untuk muntah ataupun batuk. Begitu ya. Tapi pada pasien yang kondisinya tidak sadar, bisa diposisikan miring kanan ke arah kita. Ya, miring kanan, jangan miring kiri ya, ke arah si perawat, posisi lateral. Seperti itu ya. Kemudian pada pasien yang mau dilakukan suction pada hidungnya, misalnya pasiennya ini sekretnya bukan hanya di mulut tapi juga di hidung. Berarti pasiennya posisinya polar dulu atau lateral dulu bagi yang tidak sadar, kemudian ekstensi pada saat mau melakukan suction pada hidung. Paham? Paham. Kita suction dulu pada pasien yang tidak sadar. Nah, pada pasien yang tidak sadar lateral atau miring. Kenapa? Ketika pasien diberikan di suction, lendir yang akan keluar itu akan miring, akan jatuh ke posisi miringnya pasien lateral, seperti itu. Jadi mencegah lendir itu masuk ke dalam saluran pernapasan. Makanya diposisikan miring. Kita lakukan suction, jangan lupa ketika masuk jangan ditutup. Ya, masukkan dulu saja. Bapak, kita mulai suction ya, Pak. Nah, masukkan, kemudian ketika menarik barulah ditutup dan tarik sirkular. Nah, biasanya pada pasien yang tidak sadar teman-teman, banyak sekret yang tergenang itu di oral ataupun di mulutnya, begitu. Jadi kita lihat di sisi mulutnya, di kanan, di sisi gigi bagian belakang, kemudian lihat lagi. Nah, ketika kondisi pasien mengalami penurunan saturasi oksigen, misalnya 90, suction dihentikan. Sekali kita memasukkan kateter suction, durasinya tidak boleh lebih dari 10 detik pada orang dewasa, pada anak-anak 5 detik. Tidak boleh lebih dari 10 detik. Coba kita hitung ya. Masukin 1, 2, 3, cukuplah. Nah, sampai kan ya 10 detik. Masukin, baru tarik sirkular.
Ketika dilihat tidak bersih, bersihkan saja. Oke, sudah selesai. Sudah. Nah, pada pasien yang tidak sadar walaupun dia posisinya lateral, ETT-nya juga boleh untuk disuction kalau tidak terhubung dengan ventilator mekanik. Jadi ada pasien yang ada ETT tapi belum terhubung dengan ventilator mekanik. Dan kalian lihat di sini ada sekret. Boleh dimasukin. Nah, kan selangnya jadi kotor ya. Banyak sputum dong ya, dibilas. Masukin. Bilas. Nah, baru lakukan lagi. Gitu ya. Nah, pasiennya ETT-nya ini terbuka dan belum terhubung dengan ventilator mekanik. Terlihatlah banyak sekret di ETT-nya, endotracheal tube-nya. Boleh kita masukkan. Kita masukkan. Kemudian tarik cepat. Bilas lagi, kotor dong ya. Tidak jarang sekret atau sputumnya pasien ini bercampur dengan darah pada saat kita tarik. Itu karena memang ada permukaan di dalam. Gitu. Kateter suction ini, teman-teman, kalau dilihat ada bolong di setiap, ada bolongan di setiap, di ujung-ujung dari selangnya. Nah, ini untuk memudahkan sekret masuk ke dinding-dinding selang kateter. Ya, seperti ya. Nah, kondisi pasien sudah diberikan nasal kanul kembali 100%. Kita bisa ulang 3-5 kali suction. Jadi kita sudah bilas, kemudian kita suction lagi. Kemudian tarik. Nah, kalau teman-teman tidak ada sarung tangan steril, memakai ini. Memakai pinset. Ya Allah, ribet banget yang pakai pinset ya. Ya. Itu steril. Nah, itu kondisinya kalau pasiennya tidak sadar lateral. Gitu ya, kalau sadar posisinya semipolar. Ketika kita masukkan dia aja udah mau muntah, batuk, keluar dahaknya, begitu ya. Nah, pada pasien yang ingin dilakukan suction di hidung, berarti posisinya adalah ekstensi. Kita buka selangnya, nasal kanulnya, posisinya pasien itu seperti gini. Jadi terlihat hidungnya. Disitulah kita lakukan suction. Baru bilas. Lakukan 3-5 kali. 3-5 kali aja pasiennya sudah capek itu. Baik. Kemudian berikan lagi oksigennya pasien segera setelah dilakukan suction. Kalau sudah selesai mesin suction dimatikan, jangan lupa dibilas. Tadi sudah ya, airnya sudah habis. Selang suctionnya dilepas dan direndam di kom. Di kom steril khusus pasien. Jadi kalau komnya untuk suction itu lebih gede daripada ini. Biasanya seperti gelas stainless. Jadi direndam ini di sana. Isinya NaCl. Ya. Tapi kalau misalnya mau sekali pakai, nggak dipakai lagi karena pasiennya sedikit untuk sputumnya. Berarti ini dibuang. Itu ya ke sampah infeksius. Nah, sudah selesai. Pasien saturasinya sudah baik. Selesai, saturasinya sudah 100% kembali, oksigennya sudah cukup. Lepas, anaknya dibersihkan.
Kalau mau pakai 2 sarung tangannya boleh tidak Bu? Boleh saja. Tapi mubazir. Karena biasanya pasien yang dilakukan suction 1 jam apa 2 jam kemudian dia banyak lagi sekretnya. Kita suction lagi. Kalau pakai lagi sarung tangan kan kasihan pasiennya. Karena sarung tangan ini kan dibeli oleh pasien. Begitu ya. Gitu. Kalau pasien umum ya, kalau pasien BPJS, berarti pasiennya bayar BPJS, negara yang beliin sarung tangan ini untuk pasien, kita yang pakai. Ya, untuk cost efektif saja. Toh nanti bisa dipakai 2 kali, gitu ya. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan silakan. Tunggu, saya belum terminasi. Sudah kita rapikan pasiennya, kemudian kita terminasi. Bapak sudah selesai kita suction ya Pak. Kita ambil untuk dahaknya gimana rasanya Pak? Dia nggak bisa ngomong. Oh, enakan nggak? Kalau enakan kasih jempol ke saya. Kasih jempol. Kemudian kita cek auskultasi lagi. Terlihat bronkinya berkurang. Lihat bronkinya berkurang, itu ya. Lihat bronkinya di bronkus. Jadi bronkinya kuatnya di sini, oh berkurang. Ini masih bronki tapi berkurang, seperti itu ya. Bapak nanti 2 jam kemudian saya kembali lagi untuk melihat kondisi Bapak. Kalau ada yang dibutuhkan, Bapak boleh menekan bel ya. Sudah, setelah terminasi, pastikan semuanya angkat peralatan ke nurse station. Rapikan semuanya, buang sampah ke sampah infeksius. Kemudian alat yang steril tadi ini ditinggalkan ke pasien ya, dalam bentuk kom di meja pasien saja. Di meja pasien, kemudian ini dirapikan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ibu, saya ingin bertanya.